Selamat pagi pemirsa Kasih Family, kembali lagi di segmen Apakah Kamu Tahu bareng saya Kenanga. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang agak serius tapi tetap seru, yaitu etika masa depan. Eits, jangan keburu kabur ya, karena kita bakal bungkus dengan gaya humor. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, pernahkah kamu mikir tentang apa yang bakal terjadi kalau kita semua cuma berpikir jangka pendek? Misalnya, kamu makan pizza setiap hari tanpa mikirin efeknya, pasti lambat laun dompet dan perutmu bakal menjerit minta ampun kan? Nah, sama halnya dengan lingkungan loh. Hans Jonas, seorang filsuf dari zaman dahulu kala, bikin konsep yang keren banget. Etika masa depan. Beliau bilang kita harus mikir panjang, bukan cuma mikir apa yang enak hari ini. Jadi, bayangkan kalau kita semua nggak peduli sama lingkungan dan terus-menerus ngerusak alam, bisa-bisa anak cucu kita bakal bingung. Kok ada apa dengan bumi ini? Kenapa nggak ada lagi pepohonan? Pertama-tama, kita perlu sadar akan dampak tindakan kita. Ibaratnya, kalau kamu buang sampah sembarangan, itu sama aja kayak menyiapkan kejutan di akhir pekan. Tada, sampah di mana-mana. Dan itu bukan kejutan yang menyenangkan loh. Hans Jonas juga kasih 3 prinsip penting. Yang pertama, jangan merusak masa depan. Jadi bayangkan kamu lagi main game dan memutuskan untuk merusak gamemu. Nggak asik kan? Nah, sama halnya dengan bumi, jangan bikin dunia jadi game over sebelum waktunya. Kedua, memastikan kelangsungan kehidupan. Jadi, kalau kamu lagi nyetir mobil, pastikan bensinnya cukup. Jangan sampai kehabisan di tengah jalan kan? Begitu juga dengan lingkungan. Jangan sampai kita kehabisan sumber daya alam karena kesalahan kita sendiri. Ketiga, mempertahankan integritas masa depan. Ini seperti merawat ponsel kamu biar nggak cepat rusak. Kita perlu merawat lingkungan biar generasi mendatang bisa menikmati fitur-fitur alam yang kita punya sekarang. Sekarang mari kita bahas bagaimana teknologi bisa jadi teman atau musuh. Di satu sisi, teknologi bisa bantu kita, misalnya dengan energi terbarukan. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa bikin kita pusing, seperti pencemaran plastik. Jadi, kita harus pintar-pintar memakainya. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga penting. Bayangkan kalau anak-anak belajar tentang lingkungan seperti belajar memegang joystick. Kalau mereka tahu caranya, mereka bakal lebih hati-hati dalam memainkan bumi. Akhirnya, ingatlah bahwa menjaga lingkungan bukan cuma tugas individu. Bayangkan kalau semua orang, pemerintah, dan perusahaan kerjasama seperti tim superhero yang lagi bertugas menyelamatkan dunia. Mereka semua punya peran penting. Nah, pemirsa TKC Family, sekarang giliran kalian. Kita udah bahas banyak hal seru tentang etika masa depan dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan cara yang asik. Sekarang, kami ingin tahu pendapat kalian. Apa sih tindakan kecil yang kalian lakukan sehari-hari untuk menjaga bumi? Atau mungkin kalian punya ide kreatif tentang bagaimana teknologi bisa membantu kita menjaga lingkungan? Share di kolom komentar di bawah. Jangan ragu untuk berbagi cerita atau pertanyaan kalian, karena kita semua di sini untuk belajar dan tumbuh bersama. Yuk berdiskusi dan saling menginspirasi. Kami tunggu komentar dan ide-ide kalian di kolom komentar, dan mungkin saja ide kalian bisa kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya Kenanga di Apakah Kamu Tahu? Sampai jumpa di segmen selanjutnya dengan topik yang tak kalah seru. Jangan lupa tetap jaga lingkungan dan selalu berpikir panjang. Selamat pagi dan tetap semangat.